Halo semuanya, mari kita bedah kisah inspiratif dari salah satu bapak pendiri bangsa kita yang sosoknya benar-benar tak lekang oleh waktu. Hari ini kita bakal melihat lebih dekat sebuah karakter, rekam jejak, dan pastinya standar moral dari wakil presiden pertama kita, Muhammad Hatta, atau yang lebih akrab kita panggil Bung Hatta. Kita nggak cuma sekedar ngebongkar sejarahnya aja nih, tapi kita bakal bedah tuntas fondasi pemikirannya soal kejujuran dan kesederhanaan. Kenapa sih nilai-nilai ini bisa nempel banget di beliau? Dan yang paling penting, pelajaran luar biasa apa yang bisa kita ambil buat kehidupan modern kita sekarang ini? Oke, mari kita selami fakta ini bareng-barang. Coba bayangin sejenak ya, gimana ceritanya seorang tokoh besar yang ikut tanda tangan proklamasi kemerdekaan, orang yang mimpin delegasi yang nekan Belanda buat ngakuin kedaulatan kita, dan posisinya itu seorang wakil presiden, tapi ternyata beliau nggak mampu beli sepasang sepatu. Ini bener-bener benturan realitas yang mind-blowing banget. Di zaman dimana kekuasaan itu seringnya diidentikan sama kemewahan yang nggak ada batasnya, Bung Hatta malah ngasih lihat realitas yang 180 derajat bedanya. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, buat paham alasannya, kita langsung masuk aja ke bagian pertama dari bedah kisah kita kali ini, yaitu mimpi sepatu Bali. Jadi gini ceritanya, di tahun 50-an, Bali itu adalah merek sepatu kualitas tinggi yang harganya, wah udah pasti nggak murah ya. Bung Hatta ini pengen banget punya sepatu itu, tapi alih-alih langsung beli, tebak apa yang beliau lakuin? Beliau cuma menggunting iklan yang ada alamat penjualnya, terus disimpan. Beliau niatnya mau nabung pelan-pelan. Tapi ini bagian yang bikin hati kita lumayan terenyuh, uang tabungannya itu nggak pernah cukup. Kenapa coba? Soalnya setiap kali ada sisa uang selalu aja kepake lagi buat kebutuhan rumah tangganya atau buat bantu kerabat dan kenalannya yang datang minta tolong. Guntingan iklan itu literally disimpan terus sampai akhir hayatnya. Cuma jadi saksi bisu dari keinginan seorang pemimpin besar yang sayangnya nggak pernah kesampaian. Dan yang bikin cerita sepatu ini makin luar biasa, itu adalah posisi kekuasaannya saat itu. Gini loh, kalau Bung Hatta mau pakai jabatannya, dapat sepatu B5 urusan gampang banget. Beliau tinggal ngomong dikit ke duta besar atau pengusaha yang beliau kenal. Atau bahkan nih, kalau mau, beliau bisa aja minta saham di pabrik sepatunya, terus ganti sepatu baru tiap hari. Tapi enggak, beliau nolak keras kemudahan macam itu. Beliau sama sekali enggak mau manfaatin posisinya buat kepentingan pribadi. Mau itu dari orang lain ataupun dari negara. Integritas yang benar-benar dijaga rapat tanpa kompromi. Sikap menolak fasilitas negara ini ngebawa kita ke karakteristik paling inti dari kepemimpinannya, yaitu pejabat yang tak bisa korupsi. Kalau kita harus ngerangkum karakter Bung Hatta dalam satu kata aja, kata bahasa Inggris ini pas banget, uncorruptible. Tidak terkorupsikan. Dan dengerin ya, ini bukan sekedar soal nggak nyuri uang negara loh, ini murni soal kejujuran hati. Bung Hatta tuh selalu milih jalan yang super sulit. Seperti yang dicatat di sumber kita ini, kejujuran hatinya itu bikin beliau nggak rela menodai diri dengan tindak korupsi sekecil apapun itu. Beliau lebih milih gagal dapat apa yang dia pengen, kayak impian sepatu Bali tadi, demi mendahulukan kepentingan orang lain dan megang teguh prinsipnya. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan kontras yang luar biasa tajam dalam hidup beliau. Ngebayanginnya aja jujur bikin dada kerasa sesak. Coba pikirin. Di satu sisi, beliau itu sang proklamator, sosok raksasa di balik berdirinya republik ini. Tapi di sisi lain, beliau itu cuma seorang kepala keluarga yang ngeluh dan khawatir ke istri dan anak-anaknya. Takut nggak bisa bayar tagihan listrik dan pambulan itu. Gila nggak sih? Ini tuh bukti nyata kalau kejujurannya benar-benar dipraktekkan sampai ke hal-hal paling remeh di urusan rumah tangganya. Nah, pengorbanan Bung Hatta ini ternyata nggak berhenti di urusan materi aja teman-teman. Mari kita geser ke ranah yang jauh lebih personal dalam hidupnya di bagian sumpah setia untuk negara. 43. Angka ini mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi maknanya dalam banget. Bung Hatta itu baru melangsungkan pernikahan di usia 43 tahun. Coba deh bayangin, beliau sengaja nahan kehidupan asmara dan kebahagiaan personalnya sampai masuk usia paruh baya. Kira-kira apa sih yang nahan beliau sebegitu lamanya? Jawabannya itu ada di sebuah sumpah. Jauh sebelum tahun 45, Bung Hatta pernah ngucapin janji yang luar biasa nekat dan teguh. Beliau bersumpah nggak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Buat beliau, kemerdekaan bangsa itu letaknya jauh di atas kesenangan pribadinya. Dan janji itu benar-benar dipegang loh. Terus, di bulan Agustus 45, bareng Soekarno, beliau memproklamasikan kemerdekaan. Nah, barulah setelah itu, tepatnya tanggal 18 November 45, beliau akhirnya nikah. Dan ada satu detail yang manis banget dari sumber kita, ternyata yang nyariin istri sekaligus ngelamarin buat Bung Hatta itu, Bung Karno. Iya, saking fokusnya ngurus negara, Bung Hatta tuh sampai nggak kepikiran sama sekali soal nyari jodoh. Ngomong-ngomong soal Bung Karno, dinamika hubungan dua bapak bangsa ini bawa kita ke bagian selanjutnya.
Ini benar-benar pelajaran tingkat tinggi soal kedewasaan berpolitik. Mengkritik tanpa membenci. Secara ideologi dan pandangan politik, mereka berdua ini emang sering banget bersegerangan. Hatta bahkan sampai milih mundur dari jabatan wakil presiden di tahun 56 karena ngerasa udah terlalu banyak perbedaan visi. Beliau juga rajin banget kritik kebijakan Bung Karno lewat surat pribadi maupun media. Tapi, sebagai sahabat, ikatan mereka tuh nggak bisa diputus. Waktu Hatta kena stroke tahun 60, Bung Karno datang jenguk, ngebujuk biar berobat ke Eropa, sampai nyuruh sekretaris pribadinya buat jagain Hatta. Terus gantian nih, pas Bung Karno sakit keras tahun 70, Hatta yang datang jenguk. Di situ mereka saling pegangan tangan dan sama-sama nangis. Bahkan, Hatta bersedia loh jadi wali nikah buat putranya Bung Karno, Guntur Soekarno Putra, di Bandung, pas Bung Karno lagi berstatus tahanan kota dan gak bisa hadir. Ini tuh bentuk persahabatan yang benar-benar nembus batas ego politik apapun. Jadi poin krusialnya tuh kelihatan banget waktu Hatta lagi ada di Amerika. Pas ditanya soal Soekarno, beliau sama sekali nggak manfaatin momen itu buat ngejelekin lawan politiknya. Nggak sama sekali. Beliau justru menyatakan gini, dalam banyak hal saya tidak setuju dengan Bung Karno, tetapi ia Presiden Republik Indonesia, negeri yang kemerdekaannya saya perjuangkan selama bertahun-tahun. Benar atau salah, ia presiden saya. Wah, ini kelas banget sih. Beliau tuh bisa misahin dengan sangat jelas antara ngeritik kebijakan sama ngejaga kehormatan negaranya. Di mata dunia internasional, Hatta selalu pasang badan buat ngejaga nama baik Indonesia, dan tentunya ngejaga Soekarno juga. Dari semua rentetan kisah tadi, kita akhirnya sampai di bagian kesimpulan dari bedah tokoh kita hari ini, warisan sang negarawan bersahaja. Kesederhanaan seorang Hatta itu nggak cuma pas beliau hidup, tapi benar-benar ke bawah sampai akhir hayatnya. Beliau secara khusus berpesan minta dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Alasannya apa? Karena beliau pengen banget dimakamkan bareng rakyat biasa Indonesia dan nolak keras dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang isinya tokoh-tokoh negara. Beliau ngerasa malu kalau harus bermewah-mewahan, bahkan dalam wujud sebuah makam sekalipun, sementara di luar sana saudara-saudara sebangsanya masih banyak yang hidup dalam kesusahan. Mari kita bergeser dan lihat bagaimana semua ini membangun sebuah warisan nilai yang sangat utuh. Inilah saripati dari keteladanan seorang Muhammad Hatta. Beliau selalu mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan pribadinya. Beliau sanggup nahan diri dari segala godaan menerima hibah atau fasilitas. Beliau konsisten hidup bersahaja. Beliau disiplin ngatur uang dan pantang berutang. Dan tentu aja, karakternya yang uncorruptible, tak terkorupsikan. Jujur aja ya, Indonesia saat ini butuh banget pemikiran dan karakter kayak gini. Dan ini nggak terbatas buat para pejabat di atas sana, tapi buat kita semua yang lagi ngejalanin hidup sehari-hari. Dan bedah kisah kita hari ini bakal saya tutup sama satu pertanyaan yang lumayan tajam buat kita renungkan bareng. Apakah kita sudah jujur pada hati nurani kita sendiri? Bung Hatta itu jujur bukan sekedar nggak ikutan korupsi, tapi beliau benar-benar jujur sampai ke akar nuraninya. Nah, di tengah dunia kita sekarang yang serba cepat dan banyak banget godaannya ini, seberapa sering sih kita ngorbanin kejujuran nurani cuma demi kenyamanan atau ambisi pribadi? Kisah soal impian sepatu Belly dan sumpah kemerdekaannya tadi itu seakan maksa kita buat ngaca. Silakan teman-teman renungkan pertanyaan ini. Makasih banyak ya udah nyimak penelusuran sejarah dan nilai ini bareng saya. Sampai ketemu di bedah kisah seru kita selanjutnya.